Oke, jadi kita akan membicarakan kaitan dengan pemodelan grafiti itu dengan informasi geologi. Kita mulai dari peta gitu ya. Misalkan kita punya gambar ini, saya coba ambil di internet ya. Mm-mm. Jadi kita punya ilustrasi ini ya, gambar pulau, lokasinya. Ada kemudian informasi fitur geologi utama ya, subduction zone ya di sini. Nah, ini kita belajar kaitannya dengan apa ya, posisi kita melakukan pemodelan karena tiap daerah itu mungkin beda-beda begitu ya. Bisa jadi kita belajar pada pada area di suatu pulau gitu ya. Tapi pulaunya relatif dekat posisi yang mana? Sebagai contoh, misalkan ini Pulau Jawa, dan di sini ada saya ambil juga ilustrasi yang sederhana. Nah, kalau saya coba buat irisan southwest northeast, nah kita tahu penampang informasinya seperti ini misalkan. Jadi di sini di bagian lautan ini ada areanya ini, mungkin ada informasi yang Anda pelajari di tektonik atau geodinamik. Ini ada prisma akreasi, dan mungkin di bawah lagi nanti ada subduction zone-nya sampai yang menunjam, kemudian informasi yang dekat permukaan sampai di pulau itu muncul pegunungan begitu ya, kemudian ada cekungan di belakang sampai ke laut yang di bagian back arc misalkan. Kan pada zona subduksi itu ada bagiannya, tadi saya sebut prisma akreatik, kemudian ada forearc basinnya, zonanya itu kan area-areanya, kemudian ada magmatic arc, ada back arc ya. Nah, dari situ punya karakteristik yang berbeda. Nah, itu kan kalau daerahnya di sini mungkin terlihat kecil gitu. Tapi kalau kita melakukan penelitian di kuliah lapangan atau di mana, itu mungkin cenderung kita bisanya pada area yang sangat spesifik. Entah itu pada bagian back arc atau fore arc atau di magmatic arc. Dan juga ada kondisi di bawah permukaan yang terkait dengan kondisi masa lalu. Nah, itu mungkin juga perlu dipahami literatur. Jadi ini kan kita mencoba menghubungkan informasi geologi ya. Jadi di sini mungkin kalau saya nanti kita coba tanya ke yang lain. Jadi kalau kita belajar konseptual geologi, kita biasanya disuguhkan dengan simbol-simbol, satuan batuan dan atau warna-warna yang lain. Nah, di situ kita akan memiliki gambaran secara regional atau mungkin secara sederhana tentang kondisi di bawah permukaan. Contohnya misalkan tadi sempat disampaikan oleh Iqbal, yang warna hijau mungkin berhubungan dengan batuan sedimen, di sini mungkin endapan lempung. Kemudian yang warna biru itu berkaitan dengan simbol dari batu gamping begitu ya. Kemudian yang vulkanik ini mungkin agak berwarna pink begitu. Kemudian di sini juga ada garis-garis berkaitan dengan struktur sesar, arahnya mungkin seperti ini, sesar naik. Kemudian ada yang bagian bawah ini batuan beku atau mungkin berhubungan dengan aktivitas intrusi begitu ya. Dan dari situ mungkin ada struktur-struktur yang lain. Nah, ini merupakan informasi yang perlu kita pahami di bawah permukaan. Nah, daerah kita mau yang di mana? Apakah kita penelitiannya misalkan di daerah target geotermal atau target perminyakan, eksplorasi perminyakan atau eksplorasi pertambangan? Nah, itu memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Maka geologi di daerah penelitian itu perlu diperhatikan dengan baik. Nah, ini ilustrasi yang lain. Contohnya kalau kita belajar di penampang geologi. Jadi ada satuan batuan yang sudah lebih jelas simbol-simbolnya. Ini kan mungkin Anda belajar di geologi dasar, ada simbol-simbol misalkan untuk batuan metamorf, batuan misalkan batuan beku, batuan sedimen, batuan batu gamping atau batuan yang lain misalkan. Kemudian ada struktur-struktur di bawah permukaan dan ada simbol-simbol apakah sesar naik, sesar geser atau sesar turun dan sesar normal begitu ya. Oke, nah itu. Kemudian secara peta juga
kita bisa melihat informasi yang lain dari literatur yang lain tentang konfigurasi dari struktur sesar. Di sini ada garis-garis yang lebih detail di permukaan, dan kemudian di sini mungkin dibagi jadi 3 bagian. Ada bagian untuk West Java, Central Java, dan East Java atau Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa bagian barat. Nah, mungkin di sini juga ditunjukkan ada istilahnya basement structure, kecenderungan trennya di plot seperti ini, dan yang kecenderungan yang struktur yang di permukaan. Nah, biasanya kalau di bagian sini pengaruhnya akan berbeda dengan yang di tengah dan yang di timur. Sebagaimana kita ketahui, yang bagian barat mungkin dekat ke Sumatera dan ada subduction zone yang ya Anda bisa lihat ilustrasinya mungkin melengkung seperti itu. Yang bagian sini mungkin subduction zone-nya cenderung barat timur, dan yang ini cenderung juga bisa mengikuti subduction purba kalau ini berkaitan dengan ke arah, misalkan studi literatur Anda bisa sampai ke Kalimantan begitu ya. Dan di sini kita bisa lihat kecenderungannya, pola-polanya, ada pasangan struktur utama dan yang tegak lurus juga. Nah, informasi-informasi geologi ini mungkin Anda pelajari di mata kuliah geologi atau literatur yang lain. Dan kita bisa melihat perbedaan struktur utama di bagian yang lebih dalam dan di bagian yang lebih dangkal. Nah, ini ada sedikit perbedaan. Jadi itu informasi seperti itu. Nah, mungkin penelitian kita hanya ada di area yang sangat kecil. Contohnya misalkan di sini saja, misalkan yang saya gambar kotak, atau misalkan ada di sini saja misalkan, atau ya. Jadi kita perlu menggabungkan informasi-informasi yang ada untuk menjelaskan kondisi di bawah permukaan, misalkan di sini saja gitu ya. Nah, itu ada beberapa informasi literatur, Anda bisa baca di studi di paper-paper atau jurnal atau buku teks yang ada gitu ya. Nah, itu perlu perlu studi literatur yang cukup banyak. Nah, contohnya misalkan satu area kecil seperti ini. Nah, di sini ada warna-warna yang berbeda. Nah, biasanya ini berkaitan dengan umur batuan dan satuan batuan. Nah, misalkan ini ada simbol hurufnya, ada yang menggunakan PB, MT, MTB, MTS, OML, OMC, dan lain-lain. Kemudian ada warna yang lain-lain. Nah, ini mungkin sedikit keterangan. Nah, pada saat kita melakukan pemodelan 2 dimensi, mungkin kita perlu mengetahui lokasinya di mana. Apakah kita mau buat section yang barat timur, utara selatan, atau apa gitu. Dan kita perlu tahu informasi yang dekat permukaan. Nah, itu bisa membantu pada saat kita akan melakukan pemodelan. Dan misalkan contohnya yang ini, barat timur yang EF. Nah, kalau kita lihat ini ada warna ungu, misalkan ini melintasi yang ungu, kemudian ketemu yang warna hijau, kemudian ketemu yang warna pink, agak sedikit merah, kemudian pink lagi, dan seterusnya. Nah, ini bisa kita lihat di sini. Dan nanti bisa membantu constraint pemodelan kita untuk yang misalkan yang EF. Demikian juga untuk yang lain, misalkan yang AB, CD, dan GH misalkan. Nah, selain itu, informasi yang lain kita bisa lakukan rekonstruksi sederhana berdasarkan informasi pendukung. Misalkan kita ada informasi struktur bawah permukaan sesar, atau ada lapisan ketidakmenerusan, dan ada informasi tentang stratigrafi. Nah, ada dari batuan yang paling tua yang mana sampai yang paling muda. Kemudian kita bisa urutkan urutan-urutan satuan batuan tersebut untuk membantu pemodelan kita. Nah, secara kasar mungkin anomali graviti yang melintasi EF mungkin ditunjukkan warna biru seperti ini, dan kita punya informasi di permukaan seperti ini, dan kita tadi sudah melakukan rekonstruksi sederhana tentang sketsa seperti ini. Nah, kita coba buat korelasi di bawah permukaan untuk membuat peta geologinya. Nah, kemudian untuk membuat penampang geologinya. Nah, kemudian dari sini mungkin nanti bisa membantu dalam
Oke, maaf. Jadi nanti mungkin setelah kita buat penampang geologinya, nanti bisa membantu dalam penyusunan atau pembuatan pemodelannya. Nah, misalkan seperti ini yang tadi sudah dijelaskan. Nah, makanya kondisi di bawah permukaan itu perlu studi literatur yang cukup banyak dan pemahaman geologi daerah permukaan. Nah, peta-peta geologi ini mungkin nanti Anda pelajari di kuliah lapangan bagaimana membuat secara ringkas, atau ya setidaknya Anda memahami langkah-langkahnya meskipun tidak detail. Misalkan Anda perlu melihat di permukaan, ketemu singkapan batuan apa saja, ketemu struktur, apakah strukturnya itu sesar turun atau sesar naik, kemudian Anda coba plot lokasi-lokasinya, kemudian Anda coba buat korelasi dengan melihat morfologi atau topografi dan lain-lain. Kemudian Anda buat warna juga untuk menentukan pemetaan Anda tentang peta geologi. Ya, kurang lebih itu sedikit korelasi untuk menjelaskan hubungan antara data-data geologi dan pemodelan yang tadi kita coba bahas secara komputasi.